Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka kita bersama-sama untuk berthalabul ilmi. Sebelumnya kita telah membahas tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Dan kemarin kita bahas tingkatan yang paling tinggi, yang ketiga, yaitu al-ihsan. Ya, jadi kalau seseorang sudah masuk tingkatan ihsan, berarti dia sudah barang tentu masuk tingkatan yang mencakup Islam dan iman. Ya, karena orang Muslim belum tentu dia masuk ke tingkatan ihsan. Orang mukmin juga belum tentu masuk ke tingkatan ihsan. Namun kalau sudah ke tingkatan ihsan, dia sudah pasti mencakup Islam dan mukmin. Baik. Kemudian kita juga jelaskan tentang bahwasanya ihsan itu memiliki hanya satu rukun, ya. Hanya ada satu rukun. Dan dia memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua. Yang pertama yaitu musyahadah. Yaitu anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian tingkatan yang kedua al-muraqabah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu dalam ibadah, dalam gerak kita. Tapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan aqsamul ihsan, macam-macam ihsan. Baik, macam-macam ihsan. Jadi ihsan yang dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi tiga, ya. Tiga. Yang pertama, ihsan yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama ihsan yang terkait dengan biibadatillah. Kalau yang terkait dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka ada dua tingkatan. Ya, ada dua tingkatan. Yaitu tadi musyahadah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Artinya menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut ketika beribadah sudah pasti ikhlas. Dengan demikian akan mendorong dirinya ikhlas dalam beribadah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Kemudian dengan demikian, ya, seseorang muraqabah, seseorang ketika beribadah kepada Allah mendorong dirinya ikhlas, dan dia akan berusaha sebaik mungkin, ya, dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tingkatan yang pertama dari ihsan, yaitu musyahadah. Kemudian tingkatan yang kedua dari ihsan yang terkait beribadah kepada Allah, yaitu muraqabah. Ya, muraqabah.
fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jika dia tidak melihatnya, fa illam takun tarah fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi senantiasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Ini ihsan terkait dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tingkatan, yaitu musyahadah dan muraqabah. Kemudian yang kedua, al-ihsan yata'allaq bil khalqi. Yang kedua adalah ihsan yang terkait dengan hamba, ya, sesama hamba. Ya, ihsan terkait dengan sesama hamba. Dan ini terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau mustahab. Ya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Adapun yang wajib, para ulama menyebutkan, ya, ihsan yang terkait dengan hamba, sesama makhluk, sesama manusia, yang wajib diantaranya adalah seperti birrul walidain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, itu. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan sedikit pun, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ini ikhwan ya. Seperti apa lagi yang wajib? Seperti nafkah kepada anak dan istri, jadi kewajiban bagi suami. Ya, ini suatu yang wajib. Ihsan, berbuat baik kepada anak dan istri dalam segi nafkah. Ini perkara masuk ihsan yang wajib. Ya, yang wajib. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita yang tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ini perkara yang wajib, ya, yang wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian juga terhadap sesama tetangga, kita menahan lisan kita atau perbuatan kita dari menyakitinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Ya, tidak berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti dengan lisan maupun perbuatannya. Jadi tentu ihsan yang wajib, ya, yang hukumnya wajib. Kemudian para ulama juga membagi di antaranya menjelaskan ada ihsan yang sifatnya mustahab. Ya, mustahab yang disunnahkan. Seperti berbuat baik kepada menyantuni janda, ya, menyantuni janda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armilah kal mujahid fi sabilillah. Ya, as-sa'i 'alal armilati kal mujahid fi sabilillah. Wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir. Jadi orang yang menyantuni janda itu ibarat orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang berdiri kal qa'im, ya, salat, ya, berdiri yang tidak berhenti atau tidak duduk. Kemudian seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Ya, jadi menyantuni janda. Kemudian
menyantuni anak yatim piatu, ya, menyantuni yatim piatu, berbuat baik kepada mereka, bersedekah dan sebagainya. Nah, ini ihsan yang sifatnya mustahab, ya, sangat dianjurkan. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu ihsan yang terkait dengan hayawan, dengan hewan. Jadi kita diperintah juga harus berbuat baik kepada binatang, menyayangi binatang. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menzaliminya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Syaddad bin Aus, ya. Fa idza dabahtum falyurih dzabahatuhu. Ya. Fa idza dabahtum fahsinu dzibha wal yurih dzabihatahu. Itu kurang lebih. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada binatang. Jika sampai dalam keadaan menyembelih, jika kalian menyembelih kepada binatang, maka berbuat ihsanlah. Artinya jangan sampai kita menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Ya, pisau yang ketul gitu ya kalau bahasa Jawanya. Yang tidak tajam sehingga akan menyakiti binatang tersebut. Maka kata Nabi, "Falyurih dzabihatahu." Maka tajamkanlah, ya, tajamkanlah dan berbuat baiklah kepada binatang sembelihan tersebut. Dengan pisau yang tajam akan memudahkan proses penyembelihan dan tidak menyakiti binatang. Bahkan jangan sampai kita perlihatkan, ya, di hadapan binatang tersebut pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih. Baik. Nah, jadi ihsan kepada binatang, tidak menyakitinya maupun menzaliminya maupun berbuat jahat kepadanya. Baik. Inilah, ya, ini ada 3 hal yang terkait dengan ihsan. Ihsan yang terkait dengan beribadah kepada Allah, yang kedua terkait dengan sesama makhluk, kemudian ihsan yang terkait dengan kepada binatang, ya, kepada binatang. Tapi ikhwah, itu terkait masalah ihsan. Kemudian kita baca, ya, syarah dari penulis atau dalil, ya, dari penulis rahimallahu taala. Beliau mengatakan dalil, wad dalilu minas sunnati. Dalil dari sunnah hadis Jibril masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur dari hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Maka tiba-tiba muncul salah seorang laki-laki dari kami, di antara kami. Tiba-tiba muncul salah seorang laki-laki yang dia sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar. Tidak terlihat baginya bekas-bekas perjalanan seorang musafir. Artinya pakaiannya putih bersih dan rambutnya sangat hitam, tersisir dengan rapi. Wala ya'rifu minna ahad. Dan tidak ada yang mengenali salah seorang di antara kami dari kalangan para sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika mampu. Ini rukun Islam, ya, dalil rukun Islam. Qala sadaqta, maka Jibril tadi, orang laki-laki tadi menjawab, engkau benar wahai Muhammad. Faqala fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiqu. Maka kata Umar, kami heran. Ya, kami heran kepadanya. Dia bertanya, kemudian kok membenarkannya. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang apa itu iman. Ya, apa itu iman? Qala, maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut jawab, engkau benar. Ini rukun apa ikhwan? Ini rukun iman, ya. Nabi jelas menjelaskan ini rukun iman. Ada 6. Kalau dari rukun Islam ada 5. Ini dalil tentang apa? Rukun Islam ada 5. Kemudian rukun iman ada 6. Qala fa akhbirni anil ihsan. Nah ini. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang apa itu ihsan wahai Muhammad. Berarti tingkatan yang ketiga ini ya. Tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat gerak-gerikmu. Ya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian si laki-laki tersebut bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qal, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Jadi yang ditanya tidak tahu daripada yang bertanya. Ya, artinya sama-sama tidak tahu. Nabi nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiyah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Engkau akan melihat nanti ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan nanti engkau akan melihat seseorang yang tidak beralas kaki, yang telanjang, tidak berpakaian, yang dia miskin. Artinya orang miskin. Dia tadinya nggak punya alas kaki, yang tidak punya pakaian, yang dia itu miskin. Ri'a asyai, pengembala. Dia hanya seorang pengembala kambing. Ya, ia tatawaluna fil bunyan. Namun kemudian dia diberikan banyak kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya menjadi orang-orang yang kaya, lantas dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dan sekarang sudah terlihat ya, yang dulunya orang miskin, ya sekarang Masya Allah ya, dimudahkan segala dari urusan rezeki. Allah mudahkan dari urusan rezeki. Ya, punya pekerjaan yang enak, ya pekerjaan yang nyaman dengan gaji yang besar, sehingga mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, bermewah-mewahan dalam meninggikan bangunan atau rumah, membangun rumah. Qala famadu. Kemudian dia terdiam. Kemudian dia pergi. Falabis tamaliyan.
Kemudian kami tinggal sejenak. Faqal, maka Nabi bertanya, ya Umar, atau dari manis sa'il, wahai Umar, tahu nggak kamu siapa yang tadi bertanya? Maka qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat bagaimana adab seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditanya dia tidak tahu, dia tidak gengsi, tidak sungkan-sungkan menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Umar nggak tahu. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amradinikum. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka kata Nabi, ya sesungguhnya Jibril, tadi itu Jibril yang datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Nah ini menjadi dalil bahwasannya malaikat itu diantaranya Jibril bisa menyamar sebagai sosok manusia seperti halnya kita ini, ya. Sebenarnya kita manusia biasa. Ya. Kemudian penulis mengatakan, hadal hadis dalilun ala arkanil Islam wal iman wal ihsan. Jadi hadis ini yang dikenal dengan hadis Jibril sebagai dalil tentang apa? Rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya. Dari sabda Nabi bahwasanya yang ditanya tidaklah lebih tahu. Tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Nabi itu ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi menjawab, ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Ini dalil bahwasanya dalilun ala annahu la ya'lamu waqta qiyamis saah illallah. Ini menjadi dalil bahwa tidak ada yang mengetahui tanda-tanda. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang, entah itu dukun, paranormal, orang pintar, ya, apapun kata mereka, paranormal, orang pintar, atau mbah siapa, dukun siapa yang dia secara tegas tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka sungguh dia telah berdusta. Dia tauhid namanya. Dia mengklaim tentang perkara gaib. Karena terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah. Ilmunya hanya Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariba. La'alla as-sa'ata takunu qariba. Tidaklah dia memberitahukan kepadamu melainkan bahwasanya akan segera, ya, akan segera datang hari kiamat. Jadi perkara hari kiamat kapan terjadi, nah, gak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, hatta Nabi kita alaihi salatu wassalam gak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kalau tanda-tandanya tadi sudah dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya munculnya Dajjal, munculnya asap,
Orang berlomba-lomba dalam membangun rumah bermegah-megahan yang tadinya orang miskin. Ya, dan banyak sekali di tanda-tandanya. Ya, jadi perlu kita perhatikan bahwasannya kalau ada yang mengklaim memprediksi tahun 2030, tahun 2040, atau dulu ada yang mengklaim bahwasanya tahun 2012, tahun 2020 katanya terjadi hari kiamat. Tapi nyatanya mana? Ya, itu sebenarnya dusta. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini penulis menjelaskan tentang syarah hadis, ya, sedikit syarah hadis. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha. Apa arti dari kalimat antalidal amatu rabbataha? Seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Dia dulu budak. Ya. Kemudian dia menjadi tuan. Melahirkan tuannya. Itu maksudnya bagaimana? Lihat ini. Ai kasratul uquq. Di antara pendapat para ulama artinya apa? Banyaknya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini hati-hati. Berarti ini tanda-tanda hari kiamat ini. Dulunya dia adalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya. Kemudian dia disekolahkan oleh orang tuanya sampai dia sukses. Dan dia mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan gaji yang besar. Lantas dia panggil kedua orang tuanya, ibunya, untuk dijadikan apa? Pembantu. Dan ini banyak sekali. Setelah dia punya harta banyak, menjadi orang yang sukses, dia menikah, dia punya rumah yang megah, ya, punya anak-anak, ya, punya anak, punya keturunan. Lantas ibunya yang dulu dia melahirkan, dia panggil dan dia jadikan pembantu, jadikan budaknya. Nah, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dia menjadikan orang tuanya pembantu untuk mengurusi anak-anaknya, ya, menjadi pelayannya, menjadi pelayan dia dan istrinya. Bahkan terkadang disakiti dengan ucapannya dan perbuatannya, dibentak-bentak, padahal dia yang dulunya melahirkan. Ini definisi para ulama di tafsir seorang anak, seorang budak melahirkan tuannya. Ya, jadi banyaknya kasus durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada seorang anak yang membunuh kedua orang tuanya. Naudzubillah, ya. Ada anak yang membunuh kedua orang tuanya. Ya mungkin karena tidak menuruti kemauan anaknya. Jadi si anak ini menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya tidak bisa memberikan apa yang diingini anaknya, sampai dibunuh anaknya. Naudzubillah, sampai dibunuh orang tuanya. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak diliput di berita-berita. Ingat ya, sekarang udah banyak yang seperti ini. Jadi seorang orang tua dijadikan budak oleh anaknya sendiri. Nah, ini banyaknya Pak, kasus durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Ini tanda hari kiamat. Kemudian ai kasratur rizqi, di antaranya juga Pak, di antaranya juga banyaknya perbudakan. Jadi pendapat para ulama di antara tafsir antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya, yaitu ai kasratu riq.
itu banyaknya perbudakan. Banyak yang diperbudak, dijajah, ya, banyaknya diperbudak. Baik, di antaranya juga inqilabul ahwal, terbaliknya keadaan. Ya, terbaliknya keadaan. Ya, contohnya banyak sekali ya. Di antaranya apa ya kawan? Di antaranya terbalik keadaan. Orang yang menjalankan sunnah, menjalankan syariat Islam dengan istiqamah, dianggap dia sok suci. Dianggap dia merasa paling benar. Dianggapnya seolah-olah surga sudah menjadi kaplingannya. Ini sedang kebalik. Dan para wanita, ya, yang di zaman dulu mereka malu menutup auratnya, dan di zaman sekarang malah mereka bangga dengan menampakkan auratnya, menampakkan bentuk lekuk tubuhnya, ya, memakai pakaian yang transparan dan pakaian yang mengundang syahwat. Padahal di zaman dulu tuh malu seperti itu, perkara yang sangat aib. Namun sekarang sudah menjadi trends. Pakaian-pakaian yang terbuka auratnya menjadi trends, menjadi kebanggaan. Ya, terbalik keadaan. Di sini kata beliau, di sini di antaranya juga annal malika yatazawwaju min jariyatin fatalidu lahu ghulaman fayasiru hadzal ghulamu malikan ba'da wafati abihi wa sayyidan ala ummihi. Di antara maknanya juga adalah seorang raja yang menikah dengan budak. Kemudian dia melahirkan seorang anak, lantas anak itu menjadi raja, diangkat menjadi raja dari pernikahan raja dengan budak tersebut. Ya, setelah ayahnya meninggal, anak tersebut diangkat menjadi raja dan menjadi tuan dari ibunya. Jadi si anak yang lahir dari budak tersebut, dia sekarang menjadi tuannya, menjadi rajanya dari ibu itu sendiri. Ya, jadi ibunya sekarang menjadi budaknya, yang menjadi budaknya. Ini apa namanya, tafsir yang keempat. Kemudian makna wa antaral khufatal uratal alata, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang, yang tidak memiliki pakaian dan miskin. Al-alah ay yaknil fuqara. Al-alah terjemah fuqara, orang-orang yang fakir, orang yang miskin dan fakir. Al-alah tariya asyai yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang yang miskin, yang fakir, yang dia mengembala kambing, cari rumput, menggala kambing dan mencari rumput. Yatatawaluna fil bunyan, ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, Masya Allah, dulunya miskin, sekarang Allah mudahkan rezekinya, sehingga apa? Dia menjadi orang-orang yang kaya, yang bermegah-megahan dalam meninggikan bangunan. Yakni tanqalibul ahwal. Jadi sekarang berubah keadaan. Yanqalibu hadzal faqru ila ghaniyyin fahish. Orang fakir atau si miskin ini, yang fakir ini, dia berubah menjadi orang yang kaya raya, yang fahish. Namun apa? Dia fahish, namun keji. Artinya dia menjadi orang yang sombong, kaya tapi sombong, berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan rumah megah, bangunan megah yang dia bangun, padahal dulunya dia seorang yang miskin. Ini dia tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, mohon diluruskan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.